Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pangantikan dawuh-dawuh dari para sahabat-sahabat utama maupun para tabi'in, orang-orang sholih yang menuntun kita supaya kita mencapai kebahagiaan yang kekal abadi nanti di akhirat kelak. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semuanya yang mengenalkan kita kampung akhirat, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengetahui bahwa mutiara dari kehidupan ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena medan mengenal dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah medan yang sangat luas, bagaikan langit, di mana semua orang bisa menyaksikan langit, di mana tidak ada seorang pun di antara orang yang memandang kepada langit itu ada rasa iri dengki. Misalnya si A bisa memandang langit, tetangganya si B juga bisa memandang langit, tidak ada keduanya itu rasa iri dengki. Berbeda dengan berurusan dengan dunia, jabatan dan lain sebagainya yang merupakan medan yang sempit, sehingga saling tanafus atau saling berebut tentang dunia tersebut. Maka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah medan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang namanya ahli makrifat itu iri dengki dengan ahli makrifat yang lainnya, karena dia bersyukur kalau ada orang ahli makrifat, maka dia di zamannya dia juga akan merasa bahagia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyrata. Dawuh yang ke-15. Ini dawuhnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi semua para sahabat itu juga punya ungkapan-ungkapan. Kalau masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dengan para sahabat itu Al-Quran tidak boleh ditulis, khawatir nanti kalau tercampur dengan hadis dari baginda Nabi. Setelah itu juga pada masa-masa selanjutnya sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali dan lain sebagainya itu punya kalam-kalam. Utsman bin Affan dan lain sebagainya memiliki ungkapan-ungkapan yang bisa menjadi kata mutiara. Kalau sekarang itu menjadi petuah, pepeling kita. Kalau tiang-tiang ngriyen itu bahasane napa namine pitutur luhur untuk memberikan wejangan kepada para sahabat yang lain. Ini ungkapan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qauli ta'ala, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala. Doharo pertelo opal fasadu, kerusakan bil barri ing dalam dunya utawa ing daratan, wal bahri lan lautan. Qala ngucap Abu Bakar fi tafsiri dzalika, dalam menjelaskan menafsirkan ungkapan Allah. Kita sudah masyhur sekali dengan ini, doharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al bar huwa al lisan. Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan
firman Allah, dhuharul fasadu fil barri wal bahri, terjadinya kerusakan di daratan dan lautan. Al-bar di sini bermakna lisan. Jadi tampaknya kerusakan di lisan, wal bahri beliau menyatakan itu adalah al-qalbu, hati. Jadi tafsirnya Abu Bakar As-Siddiq ini menyatakan kalau yang namanya bar, daratan, itu adalah lisan, dan bahr itu adalah hati. Hati diumpamakan lautan. Fa idza fasadal lisanu, jika lisan itu rusak, bisabi, dengan sering memisuh, kalau bahasa Jawa ini wong kok senengane misuh. Jawa Timur fasih banget. Jogja niku misuhe ra patek napa niku berkesan. Gur bahasane biasa simpel ngoten niku. Tapi Jawa Timur niku dengan penekanan yang luas. Misalnya ini nggih. Jika lisan itu rusak sebab dia sering mengumpat, bakat alihin nufus, maka yang namanya jiwa-jiwa itu akan menangis. Jadi kalau ada seseorang yang sebenarnya itu mengucapkan kata-kata kotor, maka orang-orang dari Bani Adam itu semuanya pada menangis. Wa idza fasadal qalbu, tapi ini jika hati yang rusak, kalau lisannya sering misuh, sering kata-kata yang kotor, mengucapkan kata yang tak senonoh, itu yang menangis adalah Bani Adam, anak-anak Adam yang di dalam kubur juga, itu semuanya menangis melihat ke orang ini berkata-kata kotor. Maka penemuan tentang air oleh orang Jepang yang kalau dikata-katain baik itu akan menjadi kristal yang baik, itu kan ada dulu namanya itu ya. Kalau dikata-katain yang kotor dia akan menjadi senyawa yang buruk. Begitu juga sebenarnya ini. Jika hati yang kotor itu sebab dia misalnya amalnya karena ria, pengen dipuji orang, pengen didengar orang, sum'ah, atau pengen karena takabur, ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Kalau hatinya yang rusak itu, bakat alaihil malaikah, maka yang menangis itu adalah para malaikat. Masa ini menwoke ketarane ibadai tenanan, tibakno ibadai gur dinggiri ria. Sampai demikian, ini ungkapan dari Sayyidina Abu Bakar. Yang menangis adalah para malaikat. Kila al-hikmatu bi annal lisan wahidun tanbihun lil abdi bi annahu la yatakallama illa fima yuhimmuhu wa fi khairin. Jadi hikmah kenapa lisan itu hanya satu, itu menunjukkan bahwasannya sebagai pengingat kepada hamba-hamba ini, bahwasannya sebaiknya orang itu sedikitlah kata-katanya, atau kalau hanya berkata itu dalam kebaikan. Bapak-bapak rahimakumullah, di sini Abu Bakar mengibaratkan bahwasannya al-bar, daratan, itu adalah lisan, yang bahar itu adalah hati. Kalau yang namanya fisik ini nanti wis tambah umur nanti, ataupun kita kembali kepada Allah niku bakal rusak. Tapi ingkang hati ini memang tidak akan rusak. Kalau orang hatinya mutmainnah, hatinya ikhlas, ridho, hatinya penuh qanaah, hatinya penuh kesabaran, kesyukuran, itu nanti yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai kalau umpamanya hati ini itu kok rusak, amalnya karena ria, amalnya penuh dengan ujub, yang malaikat yang menangis. Makanya kula pun sering matur nih kok, Allah niku innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum au kama qala. Allah tidak pernah melihat terhadap dohir kita. Yang Allah lihat itu adalah hati kita. Karena napa? Hati inilah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Ngeten niki cara pembersihan inilah yang diperlukan kepada kita orang-orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Pripun carane misalnya yang di sini kita terhindar dari sifat iri dengki. Iri dengki ini ternyata masya Allah malah disebutkan innal hasada yakulul hasanat kama yakulun narul hatoba. Sesungguhnya iri dengki itu adalah memakan kebaikan sebagaimana memakannya api terhadap kayu bakar. Jadi ketarani ibadahnya banyak, tapi karena dia memiliki rasa iri dengki kepada orang lain, maka hancur semua amalnya. Ini yang berhati-hati kita. Maka tadi saya prolog mengatakan, orang yang menempuh kepada jalan di Allah itu mereka terbebaskan dari itu. Dalam artian kalau kita ingin mengenal Allah, kalau benar-benar mengenal Allah, ketika bersaing dengan orang yang mengenal Allah, mereka tidak akan bersaing karena tujuannya adalah mengenal Allah. Tapi coba kalau kiai nanti berkaitan dengan kiai ajalah santrinya rada oke, sing sitok kiai ini orang duwe santri. Ini wis mesti mungkin muncul dari iri dengki kan napa? Iri dengki nanti akan menuntun kepada lisannya mesti napa? Ghibah, ngerasani. Sakjane apa ya kelebihane ngono istilahnya niku. Karena napa? Selama iri dengki itu tidak terucapkan, selama iri dengki itu tidak terejawantahkan dalam perbuatan, niku masih tidak menjadi dosa, bapak-bapak ibu. Aku iri dengki karo Mas Qadir, pointer apa jenenge komputere ngono kuwi. Tapi tidak saya ungkapkan, niku tidak akan menjadi dosa. Tapi lek wis aku ngoten niku wis kula ngomong-ngomong ngrasani karo Pak Wilson. Kae sapa to sing marahi istilahnya keting misalnya itu muncul itu akhirnya menjadi dosa dari iri dengki itu. Jadi napa niku niki sing paling akhirnya pokok dari hati itu kenapa sampai Nabi Adam niku diireni dengki kali iblis. Itu yang menyebabkan terus akhirnya puncak dari segala penyakit sing paling bahaya hati niku iri dengki sama takabur. Dua hal ini yang paling pokok. Kalau kita ingin belajar istilahnya menempuh jalan kepada Allah, salah satunya berusaha untuk menyembuhkannya ini. Nah, orang lucu loh. Ini kalau orang iri dengki kan orang lain bagaimana dia menginginkan apa yang menjadi haknya orang lain, padahal itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia tidak terima akan takdir dari pemberian Allah, orang didengkiri. Dia tidak terima, ingin malah yang didengki itu hilang apa yang menjadi nikmatnya itu pindah kepada dirinya, padahal tidak bisa. Yang menjadi kenyataan secara pasti orang yang iri dengki niku di dunia niki sengsara, di akhirat lebih sengsara. Seandainya iri dengki itu bisa dalam artian kalau itu dikabulkan oleh Allah, orang mendapat celaka karena iri dengki. Kalau orang akan menjadi susah, nikmatnya hilang karena iri dengki, tentu kita sudah tidak akan mendapatkan nikmat. Leres mboten? Kaya kula iri dengki dengan orang lain. Orang lain itu akan menjadikan kemelaratannya, terus akhirnya dia tidak akan mendapatkan nikmat. Begitu juga kita. Kalau umpamanya itu tidak berarti kita tidak akan menerima nikmat. Karena setiap orang itu mesti dinikmatin hasidun. Orang yang memiliki nikmat itu pasti ada yang menghasuti. Makanya sampai ada sebuah ungkapan yang menyatakan kullul adawati qad turja imamatuha illa adawatu man adaka min hasadin. Semua permusuhan itu bisa diharapkan akan hilangnya, kecuali permusuhan orang yang memusuhimu sebab iri
dengki. Makanya yang ngeten iki wis ditok mawon nek orang denger kiri dengki dengan kita. Karena nopo? Dia akan berpayah-payah, yang didengki tidak akan hilang nikmatnya, mungkin malah kalau tambah dia akan tambah sakit hatinya, tambah mangkele, malah ora percaya takdiri Gusti Allah. Mulane niki piye carane awake dhewe niku ngicali niku. Carane ngicali nggih salah setunggalipun resep niku Imam Ghazali maturaken ketika akan dengan kita mengetahui bahwasannya apapun yang dianugerahkan Allah itu tidak akan hilang sebab dengki kita. Awake dhewe koyo dengki kaya apa wegel kaya apa niku kalau sudah bagiannya orang lain pasti akan diberikan orang lain. Kita memiliki porsi sendiri. Makanya apa? Lebih baik daripada mendengki itu kita mengejar kepada mengenal Allah. Kalau sudah kita mengenal Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya akan menghasung kita itu akan menuju kepada akhirat. Wis timbang ngono tak mengenal Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah anek pinten. Oh, sifatnya Gusti Allah yang wajib diketahui. Misalnya niko 20 kewaliane ada 20 sifat-sifatipun nama-namane Gusti Allah niku wonten 99 wonten awake kita ketahui lah. Misalnya nanti niku teng Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bariul Musawwir. Artinya satu persatu kita cari, kita akan menimbulkan nanti apa? Kepuasan batiniah. Ilmu mengenal Allah yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niku Imam Ghazali memberi resep ngoten niku wis tidak usah mikirkan kepada itu karena apa? Permusuhan tentang hasad itu tidak akan niku contoh daripada hati. Ada lagi nanti takabur. Melalui Imam Abu Bakar ketika ini tampaknya kerusakan di daratan dan lautan itu sebab perbuatan manusia, sebab lisan dan hatinya manusia. Nilakno Kanjeng Nabi anten dawuh, satu majelis ilmu, satu majelis zikir mampu menghapus 70 dosa daripada majelis-majelis yang maksiat. Jenengan ngaji ngeten iki. Majelis yang lain sekitar kita kok ning kono enek majelis wong mendem, enek wong apa di ngapura karo Gusti Allah. Karena napa? Niku lho, pentingnya kita belajar tentang niku qalbu kita niku, hati kita niki. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas niki. Milano sampai kalau umpamanya hati kita niku kok awon, yang menangis adalah para malaikat. Wakila li anna lisana dzakir bikulli adzakira bikulli lughatin kana dzikru lil madkuril wahid wallahu ta'ala wa kadzal qalbu yukhalifu nahwal ain wal udhun fa innahu yata'addad. Karena lisan niku menyebutkan semua bahasa, menyebutkan tentang Allah Ta'ala itu ya hanya lisan saja satu. Begitu juga dengan hati, berbeda dengan mata dan telinga, jumlahnya 2. Maksudnya nopo? Niki istimewane lisan niku lho, lek ngucap apik niku ya nilainya tinggi di hadapan Allah, mengesahkan Allah. Misalnya dengan wirid niku ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum niku satu niki lisan kita yang mengucap niki. Begitu juga dengan hati, mengucapkan ning awake hati niku ora akan bangkrut. Ning atine awake dhewe ngucap niku ya salam, ya salam, ya Allah, ya Muhyi, ya salam, salimna wal muslimin, ya Allah, wahai Zat yang Maha menghidupkan. Wahai Zat yang Maha memberikan keselamatan, berikan kami keselamatan juga saudara-saudara kami yang muslim. Ketika mengucapkan hati ini tetap di satu niku. Disebutkan hanya menyebutkan tentang satu. Berbeda dengan
napa niku telinga. Kila li anal hajata ila sam'i wal baksor aksaru minal hajati ilal kalam. Karena apa? Butuhnya mendengar dan melihat itu lebih banyak daripada hajat untuk ngomong. Kita lebih banyak untuk harusnya itu mau mendengar dan mau melihat. Hati ini tinggi melihat, kenapa matanya untuk melihat, pendengarannya untuk mendengar itu lebih banyak. Jadi ngomongnya itu satu, mendengarnya seharusnya dua. Rasulullah menceritakan napa niku nyontoni dengan iktikaf. Wis jenengan iktikaf niku kan mendel mawon, telinganya kita buka lebar-lebar, matanya kita pejamkan menghadap kepada Allah. Coba kita dengar tentang, karena kita itu tidak sering merasakan, hanya berlalu saja. Dalam bahasanya itu memang innamal hayatud dunya lahun walahun, hanya permainan senda gurau. Intinya mah di dunia ini apa tuh Pak? Intinya kan hanya makan dan sandang pangan saja ini. Pagi awake dhewe mangan. Terus yang lain itu sepertinya semu. Kalau kita sudah dicukupi oleh Allah makanan, sudah diberikan pakaian untuk menutupi aurat, seperti kami kemarin sudah kita sampaikan, memakai baju, kita niat ya Allah, bismillah, saya memakai baju ini untuk menutup aurat karena Allah. Pada pertemuan yang 2 minggu yang lalu kita kan sudah sampaikan gitu. Kita diberikan fasilitas oleh Allah, terima kasih ya Allah, ini untuk fasilitas saya menuju kepada Engkau. Ya tadi. Jadi kalau sudah sampai demikian, bahwasanya ketika kita banyak lebih mendengar pada Allah dengan berzikir, dengan beriktikaf, metode yang paling cepat itu adalah salah satunya beriktikaf ya Pak. Sampai Rasulullah kalau di bulan puasa itu menganjurkan sekali. Di bulan yang lain pun Rasulullah sering melihat para sahabat. Maka ada sahabat itu yang namanya Ashabus Sufah. Mereka tinggal di masjid. Ashabus Sufah itu seperti Abu Hurairah ya. Sahabat-sahabat Abu Hurairah dan Salman Al-Farisi juga. Abu Dzar Al-Ghifari, para sahabat itu banyak yang meriwayatkan hadis itu, kebanyakan mereka tinggal di masjid. Santrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan tinggal di masjid. Karena apa? Mereka ingin mengetahui perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Sahih Bukhari juz 6 maupun juz 7 itu disebutkan, atau juz 4 yaitu yang bahwasanya banyak dari kabilah-kabilah yang lain itu datang kepada Rasulullah. Kalau bahasa sekarangnya itu santri kilat. Santri kilat itu diajar oleh Rasulullah 20 hari. Jadi 20 hari setelah itu mereka disuruh kembali kepada keluarganya. Karena Rasulullah melihat orang-orang itu masih muda. Dah kamu, karena kau ingat keluargamu, pulanglah. Kasihan istrimu, anak-anakmu. Sekarang yang paling terpenting pesannya Rasulullah itu adalah masalah apa? Tentang tirulah mengenai sholatku, tentang ibadah itu. Nanti kamu kembali ke tempatmu sana, siapa yang paling alim suruh untuk mengajar. Istilahnya suruh mengajar juga untuk mengimami. Dan jangan lupa seorang di antara kalian suruh untuk azan. Jadi Rasulullah itu punya para sahabat yang santri kilatan, bapak-bapak. Kalau saat ini awake dhewe niku ya wis dianggap wae pemungkin iki ya gaji iki kados ngoten niku. Awake dhewe istilahipun mboten ada kesempatan. Kalau dulu enggak sempat, bapak-bapak ini ada yang dulu di pesantren. Pak Mustafa di pesantren mboten. Mboten. Sama nggih. Mboten bapak yang lain. Yang pondok mboten nggih. Pak Qadir niku pasti niku wesan dangu niku. Nah, yang tidak pondok itu sudah bisa merasa sebenarnya ini konten niku. Titik Rasulullah, titik sentralnya niku salat adzan niku. Kalau beliau sampai itu, salah seorang di antara kalian
Adzan yang seorang yang paling kabirukum bahasanya Rasulullah untuk yakin babi. Jadi coba kalamnya sedikit, kalau tidak penting tidak itu. Wa idama subyal qalbu bil bahri syaddi ankihi wa tisaihi. Dan hati ini diibaratkan, diserupakan, ditasbihkan dengan lautan karena dalamnya lautan dan juga luasnya lautan. Karena dalamnya hati dan luasnya hati. Hati orang siapa yang tahu, karena dalamnya. Karena awake dhewe niki mboten saged nganu niku. Untuk mengetahui hati yang lain, orang lain itu kita mboten saged. Betul-betul sampai Rasulullah sendiri pun ketika ada orang yang munafik nika nggih meninggal. Sampai meninggal menikah, putranya itu kan karena sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Putranya Abdullah bin Ubay bin niku sing munafik, pimpinan munafik niku. Putrane niku wonten sing menika sing sae niku. Nyuwun dumateng Kanjeng Nabi niku sampean. Kanjeng Nabi nyuwun bajune panjenengan ingkang biasa panjenengan damel menika jubah jenengan. Nggih apa ngono ngoten jawab Kanjeng Nabi. Dingin kafani bapak kula ngertos bilih bapak kula niku adalah orang yang munafik. Tapi kula pengin kanthi menika diberi jubah panjenengan nika saged nylametaken saking api neraka. Akhirnya Kanjeng Nabi siapapun yang meminta kali Kanjeng Nabi nggih dicaosi. Terus ora nuduh Kanjeng Nabi krana wong munafik, terus ora dikanu mboten. Di juz 7 Sahih Bukhari juga ada wong sing paling elek niku. Wah, sampai datang niku pengen sowan karo Kanjeng Nabi. Niku nggih karo Kanjeng Nabi ditampi dengan baik niku. Padahal sebelumnya itu Kanjeng Nabi wis pun ngetikan. Bisa sahibul asyirah. Niku bisa asyirah. Iki sak elek-elek wong niki. Apa sing karo keluargane sing paling elek-elek. Wis Kanjeng Nabi sempat atur ngoten niku. Tapi ketika sudah kali Kanjeng Nabi diwehi izin, jaluk izin masuk niku, di situ Kanjeng Nabi berkata lembut, "Saya niku aku Siti Aisyah takdir dumateng Kanjeng Nabi setelah orangnya pulang. Kenapa jenengan tadi ketika berhadapan dengan orangnya ini jangan mengatakan yang orang ini buruk, tapi ketika dengan berhadapan dengan orangnya kok dia jenengan patut dengan kelembutan. Karena saya khawatir keburukannya itu." Jadi ini bukan istilahnya bukan munafik. Kalau kita dengan orang yang buruk kok kita tetap memperlakukan dengan baik. Ulama sing menyatakan saya pergauli seluruh manusia. Saya pergauli seluruh orang dan aku membedakannya adalah dengan hatiku. Wong sing apik ya tak cedheki, sing ala ya tak cedeki, bedane gur atiku. Lah iki wong elek ya di dalam hati ini sudah berdoa. Istilahnya wis membedani. Aku ra seneng lek wong iki dengan keburukannya ngoten niku. Kita lanjutkan Bapak-bapak Ibu rahimakumullah. Wal maqalatus sadisata asyrata. Kila inna syahwata tasirul muluka abidan. Ungkapan yang ke-16 dikatakan bahwasanya syahwat itu menjadikan raja-raja menjadi hamba. Fa idza man ahabba syai'an fa huwa 'abduhu. Karena siapapun orang yang mencintai sesuatu, maka ia akan menjadi hambanya. Wa sabru yusirul 'abidu mulukan. Kesabaran itu menjadikan seorang budak menjadi raja. Dia adalah abda basyiruhu yadalu mayurin. Kok basiruhu bisa berihi ya? Dia adalah abda bisa berihi yadalu mayurin. Ala taro ayya alla yasila ilmuka ila kisoti sayyidina al-karim ibnul karim Yusuf as-Sadiq ibnu Yaqub as-Sabur ibnu Isa al-Halim ibnu Ibrahim al-Khalil al-Awwahi alaihi salam
wa Zulaikha fa innaha habbat sayyiduna Yusuf nihayatal hub wa huwa yusbiru ala bakriha wa adaiha. Ini cerita tentang bahwa kesabaran itu akan menjadikan seorang budak itu akan menjadi raja. Sebaliknya syahwat itu, keinginan yang kuat itu akan menjadikan raja menjadi budak. Kisah tentang Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf niku orang yang sebenarnya dulu diangkat menjadi anak angkat daripada Zulaikha. Zulaikha mempunyai semuanya seorang suami, seorang amir, pembantunya raja. Nah, tapi karena yang namanya Nabi Yusuf itu memang tampan sekali, ganteng banget. Tapi enak sing ketika ganteng Nabi Yusuf itu kalau dibanding di Kanjeng Nabi kita tetap menang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Yusuf itu percikannya, kegandengannya itu percikannya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kados ketika akan dalam kitab Ibtiqaul Wusul li Hubbillah bi Madhir Rasul disebutkan tentang ada pertanyaan apakah Nabi Yusuf itu lebih ganteng dari Nabi Muhammad. Itu dijawab dalam kitab Ibtiqaul Wusul li Hubbillah bi Madhir Rasul bahwasanya Nabi Yusuf itu hanya bagian kegantengannya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah dewasa niku sing Zulaikha sing napa niku kebet temen kali Nabi Yusuf alaihissalam. Kebet cinta banget, akhirnya niku sampai akan mengajak kepada perbuatan yang tak senonoh, sehingga akhirnya konangan sama Amir. Waktu konangan itu sebenarnya sudah dari keluarga kerajaan pengen membuat cari buktinya yang benar ini Siti Zulaikha apa Yusuf. Makanya ada anak bayi yang kecil, bayi kecil itu mampu untuk berbicara. Ikudamin kubulin gini kok, atau ikudamin duburin. Kalau umpamanya bajunya robek dari arah depan, yang benar adalah Zulaikha. Tapi kalau umpamanya bajunya Yusuf itu yang robek dari belakang, yang benar adalah Nabi Yusuf. Karena lek pomongan kan krono contoh ini pomolek sing depan ini kan disowek ya, lek belakang kan Nabi Yusuf apa melayu kan terus digandoli terus sing sowek sing wingking niku. Nah niku terus akhirnya Nabi Yusuf malah dengan kesabarannya masuk di dalam penjara. Dari penjara itu saja saya ketemu dua orang yang meminta fatwa. Ini aku mimpi demikian. Oh, kamu nanti akan menjadi pembantunya raja. Mimpi yang satunya ngomongnya kepada Nabi Yusuf, aku nanti mimpi demikian. Oh, kamu nanti akan dieksekusi, akan meninggal, itu istilahnya. Ternyata terus Nabi Yusuf berpesan, kalau kau bertemu dengan raja sampaikan tentang ceritaku ini, tentang itu. Ternyata oleh setan dilupakan. Dua pembantu tadi yang akhirnya satunya itu menjadi pembantu raja itu lupa sampai demikian. Dan Nabi Yusuf itu dangu di dalam penjara. Beliau memperbanyak zikir di dalam innallaha latifum bima Allahu inna rabbi latiful lima yasha. Inna rabbi latiful lima yasha. Ini doa daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kalau kita tengah didera dalam kegalauan, di dalam kesedihan, memperbanyak kita asma Allah ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu salah satu sebagaimana di dalam kitab Sa'adatud Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain. Jadi waktu Nabi Yusuf itu sebenarnya Nabi Yusuf mau keluar penjara itu gampang, karena ada malaikat yang datang kepada Nabi Yusuf nawari, kamu ingin keluar dari sini, bisa kamu, gampang mudah kamu keluar dari penjara ini, karena diriku ini bernama Latiful lima yasha. Itu orang itu, malaikat itu menyatakan demikian. Jadi Nabi Yusuf diajari ini, inna rabbi latiful lima
biasa. Kalau kita di tengah kegalauan, kita memiliki problem yang sulit dalam kehidupan ini, perbanyak matur kepada Allah, ya Latif, wahai Zat yang maha lembut, perlakukanlah diriku dengan kelembutanmu. Ya Latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ini kawatan tentang Rotib Al-Haddad juga dikoge. Ya Latifu, ya Latif, pokoknya ya Latif ini menjadi kita doa kepada Allah. Pak insya Allah nanti akan segera diberikan. Sampai Nabi Yusuf demikian. Ada lagi banyak cerita tentang keagungan daripada asma Allah ya Latif. Ini dikupas oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Akhirnya setelah dia lupa, akhirnya bisa namanya Nabi Yusuf keluar itu menjadi Fatma, terus akhirnya menjadi raja. Siti Zulaikha ini tetap menunggu, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, tetap menunggu, sabar saja. Ada pawai dia aja, karena terus akhirnya yang rajanya memang suaminya ini tidak bisa adin, bahasanya itu. Adin itu apa namanya? Sekarang impoten. Jadi terus akhirnya sampai lama, sampai Nabi Yusuf menjadi raja, menjadi wazir, gantian menjadi pejabat. Akhirnya juga Siti Zulaikha masih perawat, masih muda terus. Akhirnya juga menikah. Tapi waktu itu ganti kebalikannya, Siti Zulaikha sudah tidak ada rasa cinta untuk sama boten, cintanya dengan Gusti Allah mawon. Itu dalam kita seperti ngoten niku. Akhirnya kudu ibadah. Kalau dulu waktu masih mudanya cinta banget kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beranjak tuanya niku Siti Zulaikha niku gadahne gur ibadah maring Gusti Allah sampai lali maring Nabi Yusuf. Masya Allah. Jadi kaya drama kok diwalik ini, Masya Allah. Jadi sampai mengatakan itu kisahnya yang indah. Jadi sama-sama nih Nabi Yusuf alaihissalam itu luar biasa memperbanyak doa niku, ya Latif inna rabbi latiful lima yasha. Itu di dalam surat Yusuf disebut ini kok. Masya Allah ya Karim. Jadi kalau Nabi Yusuf mawon dari seorang budak bisa menjadi raja karena kesabarannya. Siti Zulaikha diwali krana dhek menjadi istrinya wazir karena syahwat pengen kepada Yusuf, tidak ini tadi orang biasa, tapi akhirnya tetap dinikahi dan itu menjadi itu tadi. Jadi dipengin nganunipun menjadi napa niku nggih duwe niku wau napa niku kesabaran. Sabar niku tidak bisa didefinisikan. Nek wong cek ngeluh cek nganu niku nggih jenenge dereng sah. Kalau ada ungkapan niku kan nggih sering ada ungkapan sabar pasti ada batasnya, itu bukan sabar. Katanya ngoten niku sabar niku wis jenengan bisa kita melihat cerita Nabi Ayub yang sampai hartanya dihabiskan oleh Allah, istrinya sudah habis semua, tinggal satu, sampai tubuhnya pun diberi lumpuh, keluar dari tubuhnya set-set. Rob hanya berdoa selalu, Robbi inni masaniyal durru anta arhamur rahimin, sampai hanya doa ya arhamar rahimin, wahai Zat itu, sampai terus Allah perintahkan urkut birijlika, itu hentakkan kakimu, gitu. Maka akhirnya itu menghentakkan kaki dan keluar air, airnya bisa untuk kesembuhan dari penyakitnya. Dalam artian apa? Mesti di titik-titik dari kesabaran perjalanan itu akan memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesabaran itu memang dilatih, ya, tetap dilatih. Tidak bisa kita harus langsung menjadi orang yang Nah, caranya melatih dengan apa? Selalu memantau hati kita, dipantau. Makanya adanya apapun bentuk dalam kehidupan ini, kita ada waktu momentum untuk tafakur, kita iktikafi. Oh, sikap saya umpamanya ini kita benar dah.
diangen-angen ditafakuri niku Pak insyaallah nanti akan menambah banyak kita mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.